Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan rasulan wa nabiyya. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bapak dan ibu-ibu, saudara sedang jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah. Allah panjangkan umur kita sampai siang hari kini kita masih berada sehat walafiat, masih beriman kepada Allah, masih pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap tanggal 12 Rabiul Awal selalu dijadikan pemerintah tanggal merah dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bahas ada sunnahnya apa tidak, tapi kita berhusnuzon ini diperingati dalam rangka mengenang dan mengetahui siapa Nabi kita sebagai Rasul terbaik. Di dalam Al-Quran ada dua orang yang disebut namanya secara langsung oleh Allah sebagai uswatun hasanah. Satu, ayat yang wak baca tadi ditujukan ke Nabi Muhammad. Karena lafaznya Rasulillah ma'rifah, diketahui secara jelas orang yang dimaksud. Meskipun tak disebut sikon Nabi Muhammad, tapi Rasulillah kalimatnya diketahui, maka yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Al-Mumtahanah. Disebut oleh Allah secara khusus bahwa Nabi Ibrahim itu menjadi suri tauladan dan contoh bagi awak. Dia yang nama secara khusus dituju oleh Allah. Uswatun hasanah itu contoh terbaik dalam hidup awak adalah dua orang, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Makanya dalam salat pun kita bersalawat ke beliau keduanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Tak ada Nabi yang lain wak salawat wak baca. Tak wak baca Nabi yang lain di dalam salat. Tapi salawat yang wak baca dalam salat kama sallaita ala Ibrahim. Tak disebut kama sallaita ala Musa wa Isa dan seterusnya. Karena dua ayat yang berbeda itu jelas kalimatnya menunjukkan suri tauladan uswatun hasanah bagi awak. Maka dari itu dalam perilaku dan kehidupan wak sehari-hari yang ditiru dan dicontohkan Nabi jadi suri tauladan contoh. Siang kawak jadikan tungkek dia awak, malam wak jadikan dama untuk membimbing hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat. Di usia Nabi masih muda belia. Alun sampai akil balik lagi. Beliau masih kecil, bapak dan ibu-ibu. Satu waktu dibawa di keluarganya Bani Hashim ke Baitullah. Manga kasinan beribadah sesuai dengan ibadah mereka pada saat itu. Kita tahu bahwa di masa jahiliyah itu banyak patung yang digantungkan sekeliling Ka'bah. Karena Ka'bah itu bapak dan ibu-ibu jadi kemuliaan bagi seseorang kalau patung karya mereka digantungkan di sudut Ka'bah. Maka salah satu istimewanya bangsa Arab itu adalah ahli bahasa. Sehingga syair terbagus yang paling rancak sesudah lomba digantungkan di Ka'bah. Sama dengan sembahan mereka. Orang-orang kafir bapak dan ibu-ibu menyembah patung yang digantungkan di Ka'bah. Kita tahu bapak dan ibu-ibu mereka percaya jojo Allah.
Picayo jujur Tuhan yang di sana, tapi nyo butuh perantara patung yang digantungkan sekeliling Ka'bah. Di awal surat 39 Az-Zumar, mereka beribadah ka sembahan itu liuqarribuna ilallahi zulfa, gunanya supaya bisa nyo tambih ke Tuhan, ke Allah yang maha tinggi, hanya sebuah patung kan. Begitu keyakinan mereka. Jadi jamaah rahimakumullah, mereka tidak ateis kan. Mereka tidak anti Tuhan, tapi percaya Tuhan. Tapi nyo sembah yang lain supaya sambungan sembahannya kok sampai katih kan. Karena abstrak, tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, maka Ka'bah yang di sekelilingnya digantungkan patung itu, itulah jadi perantara antara inyo di Tuhan. Bapak dan ibu-ibu, satu waktu Nabi awak dibawa di keluarganya Bani Hashim ke beribadah ke Ka'bah. Bapak dan ibu-ibu, sebelum masuk ke gerbang, kalau kini kan dengan perluasan Ka'bah sampai ke bukit lah, sampai luas tempatnya. Di sekeliling Ka'bah itu sebelum masuk gerbang Masjid Haram yang lama, Nabi dibawa masuk ke dalam. Awalnya Nabi sudah menolak, tapi karena memuliakan dan menghargai keluarganya, akhirnya paijinnya bersama. Baru senampak masuk di gerbang itu, baru Bapak dan ibu-ibu lah nampak dinya sesuatu yang menakutkan yang berada di atas pintu Ka'bah itu. Iko Bapak dan ibu-ibu, riwayat ini disampaikan ahli sejarah yang kita tahu bahwa banyak sejarah yang hari ke mengungkap, misalnya diperlombakan sejarah kehidupan Rasul. Mubarak Furi misalkan mengungkap bahwa begitu yang dialami di Nabi awal, sehingga belum jadi satu menyembah patung tulai sembahan itu, Allah lari Nabi kau pulang, tidak jadi nyoba ibadat sama curang. Jemput pamannya, dan sejak itu Bapak dan ibu-ibu, Nabi awak selamat dari sembahan-sembahan yang lain. Padahal saat itu yang disembah orang. Nah, kalau kini kan ada opsi lah, ada pilihan. Kalau dulu itu yang disembah orang, itu yang jadikan Tuhan. Itu yang dijadikan wasilah untuk sampai ke Allah. Itulah jadikan perantara supaya nyambung antara ibadahnya ke Tuhan. Bapak dan ibu-ibu hadirin berbahagia, Allah salamaikan Nabi awak sejak kecil, meskipun berada di lingkungan yang di situ orang melakukan perbuatan kekafiran dan kemusyrikan, tapi Nabi tidak jadi selamat beliau dari situ kan. Tentu Bapak dan ibu-ibu hadirin berbahagia, iko jadi pelajaran bagi awak. Karena kini Bapak dan ibu-ibu banyak tuduhan orang ke Nabi awak. Termasuk Bapak dan ibu-ibu latar belakang kehidupan Nabi yang dulu. Termasuk apa yang dilakukan Nabi ketika masih kecil. Padahal kita tahu Bapak dan ibu-ibu, Nabi itu tak pernah menyembah selain Allah. Ada ikolah jadi modal bagi beliau ketika beliau jadi rasul untuk tetap mengesahkan dan berbeda dengan nenek moyangnya yang mereka menyembah Tuhan selain Allah, yang itu yang ketika sudah masuk Islam mereka taubatan nasuha. Bapak dan ibu hadirin berbahagia, dari sisi iko wajar Nabi disebut Allah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Karena iko modal awal di awak Bapak dan ibu-ibu. Bersalawat wa ke Nabi, bersalawat wa ke Nabi Ibrahim, ya, sebagaimana Allah salawat, sampaikan salawatlah kamu kepada Nabi Ibrahim. Itu Bapak dan Ibu dibaca keduanya itu karena uswatun hasanah dalam hidup awal. Nabi bukan berada di lingkungan yang ada pilihan menyembah beragama Islam dan tidak beragama Islam, tapi Nabi awak berada di lingkungan orang jahiliyah. Kalau kita sambungkan persoalan iko dengan ayat-ayat jahiliyah dalam Al-Quran, salah satunya ayat jahiliyah itu bercerita tentang keyakinan orang-orang jahiliyah
yang meragukan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jahiliyah dalam Al-Quran ada bercerita tentang hukum. Jahiliyah ada berpakaian tentang kehidupan sosial kemasyarakatan. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Afa hukmul jahiliyah. Di kalimat itu Bapak dan Ibu mainkan kawa, Nabi hidup di saat orang berada dalam suasana jahiliyah. Kehidupan dan seperti itu Nabi awak tak jago dan tak pelihara. Kini kita banyak pilihan, berakidah yang benar, bertauhid yang lurus. Pada saat yang sama ada peluang memilih menjadi orang kafir, kaum ateis, atau kaum musyrik. Ada pilihan jawab. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Maka bagi awak yang hidup jauh di zaman Nabi kini, secara khusus Nabi sanjung awak melalui lisan Sa'id Al-Khudri, sampaikan ditulis oleh Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Beliau katakan, kecik sahabat kata Nabi, tuba liman yaraka wa amana bika. Kecik sahabat kau, sungguh beruntung orang yang melihat engkau, dan sungguh beruntung orang yang beriman kepada engkau. Kecik Nabi, tuba liman amana bi wa aruni. Sungguh beruntung orang yang bisa melihat saya dan beriman kepada saya. Diulang di Nabi, tuba liman arani wa amana bi. Sungguh beruntung orang yang beriman kepada saya dan melihat saya. Karena tidak semua orang yang bertemu dengan Nabi beriman kepada Rasul. Bukankah 13 tahun perjuangan di Mekah, waktu yang panjang, ternyata tak membuat penduduk Mekah beriman kepada Rasul semuanya kan? Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, trio Abu kan trio, tiga Abu kan. Abu-abu yang ketemu dengan Nabi itu tidak beriman. Apa yang salah? Melihat Nabi tapi tidak beriman kepada Nabi. Kata Nabi, amat beruntung orang yang bertemu dengan saya, melihat saya, dan mereka beriman kepada saya. Tapi Nabi katakan, sungguh amat beruntung orang yang tidak melihat saya, dia beriman kepada saya. Kitalah orangnya, 14 abad sudah berpisah dengan Rasul, tapi iman masih bercokol di hati awak. Sungguh beruntung orang, panjang hadis belakang, sampai itu saja poinnya. Sungguh beruntung orang tak melihat saya, tapi dia beriman kepada saya. Beruntung kepada ibu-ibu bisa menumbuh kembangkan cinta ke Rasul. Kita tak bisa lihat beliau kan. Kalau orang bertemu Nabi, Thauban, sahabat beliau, yang beberapa hari tak ketemu, bantu damam wajahnya kan, pucet wajahnya. Tanya Rasul, Thauban, engkau sakit? Tidak ya Rasul. Kenapa wajahmu pucat? Karena saya rindu, sudah lama tak bertemu dengan engkau. Bisa dibayangkan wajahnya, bisa dimasukkan ke alam fikiran, bisa dirasukan di dado. Kalau orang tanya kau, gambarkan dia wak kini bantu jam gadang misalkan. Surah orang wak miciang dia kok bisa wak terasa duduk di jam gadang kan. Kenapa wak lihat jam gadang tuh? Tapi awak yang tak pernah ketemu dengan Rasul, tidak ada lo gambarnya seperti gambaran Pusadiah misalnya. Pusadiah orang mana wak tadi tempat ini. Tidak ada lo gambarnya mau di Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tidak ada lo bentuk Hashim Asy'ari. Tidak ada bentuk gambar Sukar, tidak ada yang bisa digambar di bawah. Tapi kita mencintai beliau dan mengikuti beliau, maka wajar Nabi sebut, sungguh beruntung orang seperti itu. Maka mengikuti kehidupan Rasul, konteks kaji awak, menjauhi dosa besar. Mari kita perkuat akidah awak, jauhi hal-hal yang merusak tauhid kita kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.